Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian terima kasih yang sudah hadir di channel ini, di channel Tok Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, kali ini kabar terbaru dari kasus Pina Cirebon, di mana pada sidang pertama Pak Oto Hasibuan ada sebuah pernyataan yang diklarifikasi atau sebuah highlight, di mana jikalau kita tersandung oleh kasus ketika kita di BAP atau dilakukan penyidikan, maka kita harus didampingi oleh lawyer atau pengacara. Ketika itu belum ada pendampingan, sebaiknya BAP itu ditunda untuk sementara waktu agar apa yang kita sampaikan ketika BAP itu bisa divalidasi oleh kedua belah pihak, di mana pihak dari penyidik dan pihak yang di BAP. Nah, untuk itu simak videonya berikut ini. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka, kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat, kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi, jadi guys, apabila hal itu tidak dilakukan, maka penyidikan itu dibatalkan menurut Mahkamah Agung. Atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya, itu berita acaranya. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Saya sebagai Ketua Umum Pradi pernah juga mendapat surat dari KPK, karena waktu itu ada tersangka di KPK, entah kenapa, mungkin dia tidak bisa menggunakan pengacara karena tidak ada uang atau karena sebab apa. Tetapi kami dimintakan dari Pradi untuk mengirim advokat untuk mendampingi tersangka itu. Kedua, saya juga pernah minta permintaan dari Kajati Balikpapan. Karena di sana ada kasus korupsi, pada waktu itu juga tidak didampingi pengacara, dia butuh advokat, dan saya kirim advokat di sana. Ini membuktikan bahwa mereka sendiri, para penegak hukum itu, sudah tahu bahwa itu kewajiban hukum mereka. Jadi alasan bagi penyidik yang mengatakan bahwa tidak tersedianya advokat di daerah tersebut, itu pun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka. Nah, itulah sebabnya tadi di dalam permohonan kami telah kita jelaskan tentang adanya prinsip hukum. Di sana kita jelaskan ada prinsip Miranda Rules. Kalau kalian ada lihat nonton di film, kalau seorang tersangka ditangkap, maka polisi langsung mengatakan, kamu tersangka, kamu punya hak untuk diam, untuk bungkam. You have the right to be silent, katanya. Kamu punya hak untuk diam. Kamu karena apa yang kamu ucapkan dalam keteranganmu ini bisa memberatkan kamu, gitu loh, ya kan? Dan harus disebutkan bahwa kamu berhak untuk mendapatkan pengacara. Jadi kalau seseorang itu diperiksa tanpa menggunakan pengacara, akibat hukumnya itu adalah dia harus dibebaskan karena berita acara itu bebas. Nah, kenapa saya highlight ini? Supaya masyarakat tahu, dan saya ingin melihat apakah dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten nggak dengan putusannya. Terhadap perkara-perkara yang lain, Mahkamah Agung konsisten. Kalau itu tidak didampingi pengacara, dia harus bebas. Jadi berkaca dari ini, mestinya dengan mudah kita bisa tahu sebenarnya kalau kita pegang ini, ya sebenarnya tanpa harus mempelajari kasus apakah saksi, apakah novum sebagainya, dia sudah harus bebas, sudah selesai. Ini paling mendasar gitu. Jadi ini yang sengaja kami coba ungkap hari ini sebagai edukasi kepada masyarakat, dan sebagai juga bukan reminder ya, tapi sebagai permohonan lah kepada Mahkamah Agung agar melihat, memperhatikan ini. Mudah-mudahan Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapatnya terhadap hal ini. Jadi, nah itu guys,
Jadi ketika Anda ditetapkan sebagai atau ada dari masyarakat awam ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana, maka kalian berhak untuk diam sebelum ada yang menampingi atau pengacara. Nah, itu agar apa? Agar tidak adanya rekayasa atau manipulatif BAP. Oke guys, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencari pengalaman dari hal ini ataupun apa yang dikatakan Pak Oto bisa menjadi sebuah acuan. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.